selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak, kita langsung saja. Berikut, coba anak-anak perhatikan peta Indonesia berikut ini. Baik anak-anak, untuk diketahui dengan melihat ataupun mengamati sebuah gambar, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang terdapat dalam gambar tersebut. Dengan melihat peta, kita dapat mengetahui tentang kondisi alam dan letak geografis yang ada pada negara kita. Baik anak-anak, hari ini dengan melihat peta kita bisa mengetahui tentang kondisi alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dan beriklim tropis. Ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia yang pertama, Indonesia merupakan negara yang mempunyai kepulauan terbesar. Yang kedua, memiliki musim angin muson. Dan yang ketiga, alam Indonesia berupa hutan, sungai, dan danau. Yang keempat, kondisi umum alam Indonesia yaitu gunung dan pegunungan. Secara astronomis, letak wilayah kepulauan Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis letak wilayah Indonesia berada pada 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Pasifik dan samudra Hindia. Anak-anak, secara umum keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu 1 iklim musim, 2 iklim laut, dan 3 iklim panas. Penjelasannya anak-anak bisa membaca pada slide ini. Baik anak-anak, selain memiliki keadaan iklim, Indonesia juga memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, pantai, dan perbukitan. Anak-anak, selain memiliki bentang alam yang cukup luas, Indonesia juga memiliki 2 jenis kenampakan alam, yaitu kenampakan alami dan kenampakan buatan. Berikut contoh kenampakan alami. Yang pertama ada pegunungan, yang kedua ada gunung berapi, yang ketiga ada bukit, dan yang keempat ada sungai. Ini merupakan contoh kenampakan alami. Sedangkan yang kedua contoh kenampakan alam buatan. Yang pertama jalur irigasi. Di sini juga ada waduk, ada tanah reklamasi, ada kebun, dan ada sawah. Ini merupakan contoh kenampakan alam buatan. Setelah kita mengenal tentang kondisi alam dan kenampakan alam Indonesia, kita juga akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mengenal persebaran flora dan fauna di Indonesia, kita perlu tahu apa itu flora dan apa itu fauna. Flora adalah beragam jenis tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah beragam jenis hewan. Flora dan fauna di Indonesia sendiri diklasifikasikan berdasarkan 3 zona, yakni zona asiatis, zona peralihan, dan zona australis. Yang pertama, kita akan mengenal flora dan fauna di Indonesia bagian barat atau asiatis.
Flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat disebut juga sebagai tipe Asiatis. Wilayah barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Flora yang ditemukan di wilayah barat ini sifatnya heterogen seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Yang kedua, fauna yang ditemukan di sini diantaranya adalah reptil, mamalia, burung, dan ikan. Ada banyak fauna endemik Indonesia yang terdapat di bagian barat seperti badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera, orangutan, dan pesut mahakam. Berikut contoh flora dan fauna yang terdapat di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Anak-anak, yang kedua, flora dan fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan. Flora dan fauna yang ditemukan di bagian tengah Indonesia disebut sebagai tipe peralihan. Wilayah Indonesia yang termasuk di bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Iklim Indonesia bagian tengah memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah. Karena itu, flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Sedangkan pada wilayah ini terdapat hewan endemik yang menempati Indonesia bagian tengah, diantaranya adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Ini merupakan contoh flora dan fauna yang terdapat di Indonesia bagian tengah. Anak-anak bisa perhatikan ini. Yang ketiga, flora dan fauna di Indonesia bagian timur atau Australis. Wilayah Indonesia bagian timur yang meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya termasuk ke dalam bagian timur dan disebut juga sebagai tipe Australis. Bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan diantaranya adalah pohon sagu dan nipa. Ada pula pohon rasamala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Sementara itu, fauna endemik yang terdapat di Indonesia bagian timur diantaranya adalah burung cendrawasih, kesuari nuri, sayap hitam, dan kanguru pohon. Berikut ini contoh flora dan fauna yang terdapat pada Indonesia bagian timur. Anak-anak bisa perhatikan contoh berikut ini. Baik anak-anak, setelah mengenal tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, hari ini kita belajar kembali tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat dengan sebuah ideologi bernama ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berarti Pancasila digunakan sebagai fundamental dalam tatanan negara dan tujuan dari negara Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang berbunyi sebagai berikut. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Anak-anak, 5 sila di atas memiliki 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui, nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar yang dilambangkan oleh tiap bagian perisai burung Garuda. Anak-anak, untuk lebih jelas tentang materi ini, anak-anak bisa melihat kembali pada video pembelajaran subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, selamat belajar dan terima kasih. Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jika Anda mengalami kesulitan, bisa menghubungi Bapak Ibu Guru kelas 5. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar.